bersama kita. Namun sebelum itu mari kita berdiri untuk mengawali kegiatan belajar kita. Silakan teman yang anak yang berdoa silakan. Teman-teman harap berdiri untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru dan pak guru, mari kita siapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dari rumah Getibri sekolah ini dengan keadaan baik dan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan menyenangkan dalam pelajaran ini gak berakhir dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Nona yang telah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk. Jadi baik anak-anak, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita belajar pada kesempatan ini. Jadi yang pertama saya menyampaikan bahwa anak-anak kita semua adalah anak-anak Indonesia. Kita mencintai negara RI dengan segala macam perjuangan kita, terlebih dalam hal belajar. Belajar dengan baik berarti kita menunjukkan bahwa kita melanjutkan perjuangan para pejuang kita yang memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi merdeka. Maka kita jangan lupa mengisi kemerdekaan itu dengan belajar penuh dengan semangat dan rajin agar kita mengisi kemerdekaan itu dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang kita semua, anak-anak semua berdiri. Indonesia
Semua tetap semangat. Coba tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai dengan materi kita pada kesempatan ini, terlebih pelajaran yang akan kita belajar bersama atau akan Ibu sampaikan adalah pelajaran IPA, muatan IPA dengan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok dalam teks bacaan dan perkembangbiakan pada hewan. Apakah anak-anak masih ingat ide pokok? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Gagasan utama. Ya, gagasan atau kalimat utama. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak Eta. Yang kedua, apakah hewan memerlukan perkembangbiakan? Apakah hewan juga membutuhkan perkembangbiakan? Hewan berkembang biak dengan cara apa? Ya, terima kasih. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Coba anak-anak sebutkan. Ini makhluk hidup, 3 makhluk hidup secara umum. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, terima kasih. Saya akan menyampaikan kita punya pembelajaran pada hari ini. Bisa baca kan tidak ini? Coba baca. Ya. Pembelajaran 3. Muatannya bahasa Indonesia. Ya, baik. Tumbuhan selamatkanlah makhluk hidup. Makhluk hidup perlu kita lindungi. Mengapa sampai tumbuhan menjadi sahabat kita? Kenapa? Ya, terima kasih. Karena mengapa sampai tumbuhan disebut sahabat? Karena tumbuhan merupakan sumber kehidupan dari manusia. Manusia hidup tanpa tumbuhan tidak terjadi. Karena tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Karena kita semua yang kita butuhkan berasal dari tumbuhan bisa kita makan dari tumbuhan. Kita memperoleh makanan dari tumbuhan. Kita memperoleh obat-obatan juga dari tumbuhan. Jadi semua yang kita butuhkan, contohnya makanan, obat-obatan, buah-buahan, itu semua sayur-sayuran, itu semua berasal dari tumbuhan. Jadi dikatakan tumbuhan adalah sahabatku dan sumber kehidupan bagi manusia, karena tumbuhan adalah
satu-satunya makhluk hidup yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik anak-anak, kita pelajaran kita yang kita pelajar hari ini, yang pertama mengenai tumbuhan, cara tumbuhan berkembang biak. Jadi baik, yang kita belajar hari ini adalah perkembangbiakan pada tumbuh. Sebelumnya ibu mau bertanya, perkembangbiak ada dua macam atau dua jenis perkembangbiakan yang anak-anak tahu, yaitu apa? Vegetatif dan negatif. Baik. Perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan genetatif dan perkembangbiakan vegetatif. Tapi yang sekarang yang akan kita belajar atau yang akan ibu sampaikan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Jadi perkembangbiakan vegetatif juga dibedakan menjadi dua, yaitu siapa yang bisa? Ya. Perkembangan biakan pada tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, kita jadi terima kasih banyak atas jawabannya bahwa perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan manusia. Jadi pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan bahwa perkembangbiakan yang di vegetatif yaitu perkembangbiakan yang perkembangbiaknya tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan genetatif, siapa yang bisa? Perkembangbiakan genetatif yaitu siapa bisa? Anak-anak ada yang bisa? Perkembangbiakan genetatif yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Jadi baik, sekarang kita anak-anak akan melihat tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Coba anak-anak baca cara ya. Jadi itu cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama apa itu? Bawang merah, bawang putih, pisang, wortel, jahe. Jadi ini adalah tumbuhan yang berkembang biaknya dengan cara vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Jadi yang pertama pisang. Pisang itu dia tumbuh atau berkembang biaknya dengan tunas. Dan pisang bermanfaat untuk manusia sebagai bahan
makanan. Dan pisang itu adalah serbaguna bagi manusia. Daunnya bisa digunakan, dia punya batangnya bisa digunakan, buahnya bisa digunakan, jantungnya bisa digunakan, dan dia punya pujuknya bisa digunakan untuk meredakan demam. Buah yang muda juga bisa digunakan untuk kepala sakit atau demam, bisa meredakan. Jadi itu adalah manfaat daripada pisang. Sedangkan sekarang wortel. Wortel juga berkembang biak dengan cara apa? Umbi wortel berkembang biak dengan umbi akar dan bermanfaat untuk untuk kesehatan mata. Orang yang matanya kabur bisa makan terus wortel, dan wortel itu bermanfaat sebagai sayur. Yang ketiga adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang putih berkembang biak dengan umbi lapis. Jadi itu adalah cara berkembang biakannya. Dan bawang putih, bawang merah bermanfaat untuk bumbu dapur, alat untuk obat penurun panas, bisa hipertensi, bisa makan bawang putih. Hipertensi atau dengan kata lain darah tinggi. Ya, yaitu darah tinggi adalah kata sederhananya. Yang berikut adalah jahe. Jahe dia berkembang biak dengan cara apa? Dengan akar tiga. Jadi jahe juga bisa berfungsi, bermanfaat untuk kesehatan manusia. Terlebih musim dingin, kita jahe sebagai minuman penghangat badan, bisa untuk obat batuk. Itu bisa tenggorokan yang sakit bisa minum jahe. Jadi selain itu, selain tumbuhan yang ditayangkan di layar, masih ada tumbuh-tumbuhan yang berkembang biaknya dengan cara vegetatif, alami, dan bermanfaat bagi manusia. Yaitu apa? Siapa yang tahu, anak-anak? Siapa yang bisa? Tumbuhan apa? Ya? Apa? Tomat, apa lagi? Kayu, kentang, kunyit, cocor bebek, itu semua dia berkembang biak secara vegetatif alami. Jadi baik, sampai di sini kita anak-anak akan melihat dia punya. Coba ini kalian anak-anak bisa baca. Wortel mengandung vitamin dan berfungsi untuk kesehatan mata. Bawang merah dan bawang putih menjadi obat untuk berbagai penyakit, demam, batuk, pilek. pisang Berfungsi untuk jantung dan sirkulasi darah. jahe berfungsi untuk memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol. Ya, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sirkulasi darah itu yang disebut dengan hipertensi, yaitu darah tinggi
bisa berkonsumsi pisang juga, bisa bawang putih, itu semua bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia. Jadi yang berikut tadi Ibu sudah jelaskan semua, ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh yang tumbuhan yang berguna atau berkembang biak dengan cara yang tadi sudah disebutkan. Jadi baik, yang berikut kita akan berdiskusi, namun sebelum berdiskusi Ibu mau menyampaikan bahwa ada clipping yang akan kita buat sebagai hasil karya anak-anak untuk penilaian selanjutnya. Namun itu akan Ibu berikan tugas sebagai tugas rumah. Yang berikut kita akan memasuki diskusi. Tadi Ibu sudah jelaskan semua. Ada yang belum mengerti, nanti sebentar setelah kita diskusi baru kita menyimpulkan sama-sama apa yang kita belum pahami. Jadi baik, yang kelompok 1 dan 2 silakan maju untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, semua sudah lihat semua? LKPD-nya sudah dapat semua? Masing-masing kelompok sudah lihat semua, silakan diskusikan LKPD-nya yang telah Ibu bagikan agar bisa menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Silakan kerja. Semua bisa lihat LKPD-nya dan masing-masing kelompok bisa menyelesaikannya.
kelompok yang sudah? Kalau ada yang sudah, silakan ini anak-anak presentasikan. Setiap kelompok saya minta ketuanya maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baik teman-teman dan ibu guru, saya akan membaca hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah titik-titik. 2. Yang dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa titik-titik. 3. Sebutkan 2 jenis perkembangbiakan tumbuhan titik-titik. 4. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu titik-titik. 5. Jelaskan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan di dalam buku. 1. Pohon pisang banyak hidup di Indonesia. 2. Yang dikatakan kesimpulan adalah informasi. 3. 2 jenis perkembangbiakan tumbuhan adalah 1. Perkembangbiakan generatif. 2. Perkembangbiakan vegetatif. 4. 2 jenis yaitu 1. Perkembangbiakan alami. 2. Perkembangbiakan buatan manusia. 5. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. 2. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tanpa melalui proses perkawinan. Teman-teman dari kelompok lain bisa bertanya. Teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 2 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan. Apakah paragraf pada suatu teks bacaan sama dengan ide pokok? Tidak sama. Ide pokok adalah kalimat utama. Paragraf adalah simpulan kalimat dan tersusun logis dan sistematis sebagai satu kesatuan pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan paragraf suatu teks bacaan. Baik, masih ada yang mau bertanya? Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baiklah teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. 1. Tulislah beberapa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. 2. Sebutkan makhluk hidup secara umum, yaitu 3. Mengapa tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan manusia. 4. Kalimat yang mengandung ide pokok gagasan utama dari sebuah paragraf adalah. 5. Kalimat dalam paragraf yang berisi ide pokok disebut. Baiklah teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan jawaban dari soal-soal tersebut. Yang pertama, sebagai penghasil oksigen. Yang kedua, bahan makanan. 3. Sebagai sumber obat-obatan. 4. Mengurangi polusi udara. 5. Mengendali suhu. 6. Mencegah perubahan iklim. Yang kedua, 3 makhluk hidup secara umum adalah A. Manusia, B. Tumbuhan, C. Hewan, dan seterusnya. 3. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan menyaring polutan udara, memberikan mutu udara yang diperlukan untuk pernapasan manusia serta makhluk hidup lainnya. 4. Kalimat yang mengandung gagasan disebut kalimat utama. 5. Ide pokok disebut kalimat utama atau kalimat pokok. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Silakan teman-teman kelompok 1, 3, 4 menanggapi hasil diskusi
diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Mengapa tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan manusia? Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan karena tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya 1. Bisa menghasilkan bahan makanan. 2. Sebagai obat-obatan. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Untuk kesehatan manusia. Ya, baik, terima kasih. Masih ada yang mau menanggapi? Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 yang saling menanggapi hasil diskusi masing-masing. Yang berikut kelompok 3, silakan. Teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 3. 1. Tulislah 4 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. 2. Tulislah 5 manfaat tumbuhan bagi manusia. 3. Apa yang dimaksud dengan clipping? 4. Manusia berkembang biak dengan cara. 5. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang mempunyai. Teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku ini. 4 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. 1 pisang, 2 babu, 3 pohon sagu, 4 pinang. 2. 5 manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Penghasil oksigen. 2. Sumber makanan. 3. Mengurangi polusi udara. 4. Mencegah perubahan iklim. 5. Sebagai obat-obatan. 3. Yang dimaksud dengan clipping adalah sebuah aktivitas atau kegiatan menggunting bagian-bagian tertentu dalam sebuah buku, majalah, koran, atau media cetak lainnya. Selanjutnya ditempelkan di lembar kertas, karton, atau buku tulis. 4. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. 5. Tumbuhan yang memiliki organ produksi seperti sabuk sari dan kepala putih. Contoh, tanaman kacang tanah, jagung, tanaman salak, tanaman timun, mangga, rambutan, pepaya. Kelompok lain bisa menanggapi hasil kelompok 3. Silakan, kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 4. Teman-teman, kami dari kelompok 4 yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Tadi disebutkan bahwa manfaat tumbuhan sebagai obat-obatan. Pertanyaan, tumbuhan apa yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan? Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tumbuhan yang berfungsi sebagai obat-obatan adalah 1. Pisang, 2. Pepaya, 3. Jeruk, 4. Jahe, 5. Jambu batu. Ya, terima kasih. Bagaimana menurut kelompok 4? Paskah tidak jawabannya? Ya, kalau begitu ada yang masih mau bertanya? Tidak. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang menanggapi hasil kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4.
Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman dan ibu guru, saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tumbuhan apa yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami? 2. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak tanpa harus menunggu adanya bunga? 3. Buah apa yang berkembang biak dengan cara vegetatif? 4. Apa arti dari kata generatif dan vegetatif? 5. Wortel berkembang biak dengan cara apa? Baiklah teman-teman, saya akan menjawab soal-soal tersebut. 1. Pohon pisang. 2. Pohon sukun. 3. Pohon cocor bebek. 4. Pohon cemara. 5. Pohon pinang. 2. Tumbuhan yang berkembang biak tanpa menunggu adanya bunga adalah 1. Singkong dengan stek batang. 2. Mangga dengan cangkok. 3. Jeruk bali dengan jeruk manis. 3. Buah yang berkembang biak dengan cara vegetatif. 1. Jambu biji. 2. Buah pisang. 3. Jeruk. 4. Mangga. 5. Alpukat. 6. Semangka. 7. Anggur. 4. Arti dari kata generatif dan vegetatif. A. Generatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau peleburan. B. Vegetatif. Proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. 5. Wortel berkembang biak dengan cara menumbuhkan umbi akarnya. Umbi akar pada wortel adalah cadangan makanan yang nantinya akan tumbuh tunas baru. Baiklah teman-teman, silakan menanggapi hasil diskusi kami. Ya, silakan dari kelompok 3 silakan menanggapi. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menanggapi kelompok 4. Apakah tumbuhan yang berkembang biak tanpa bantuan manusia bisa tumbuh hidup? Silakan kelompok 4 menjawab. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab. Tumbuhan yang berkembang biak tanpa bantuan manusia bisa tumbuh karena tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Bagaimana dengan kelompok 3? Puas? Puas dengan jawaban kelompok 4? Ya. Baik, masih ada yang lain? Tidak ada lagi. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Baiklah anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah menampilkan hasil diskusi atau ide-ide yang muncul dari pikiran anak-anak, dituangkan dalam diskusi kelompok menjadi hasil penyelesaian masalah yang ibu berikan, sehingga semuanya bisa dikeluarkan dan dipresentasikan untuk semua kelompok bisa tahu dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang ibu berikan. Kita sekali lagi kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik anak-anak, tadi saya dengar dari kelompok 2 sebutkan tiga makhluk hidup secara umum, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi saya dengar kata dan seterusnya. Berarti masih ada makhluk hidup yang lain. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa makhluk hidup secara umum diciptakan oleh Tuhan hanya 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak ada makhluk hidup lain lagi, ya. Kelompok 2 dan untuk kita semua bisa tahu, ya, supaya lain kali tidak boleh bilang dan lain-lain. Betul nggak tidak? Kalau masih ada lain-lain dan seterusnya berarti masih
Ya toh? Tetapi yang kita tahu secara umum, 3 makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan hanya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya, kita pada kesempatan ini Ibu akan berterima kasih untuk semua hasil. Kita sudah tahu, dan yang terakhir kita akan pada kegiatan ini Ibu akan membagikan lembaran kerja siswa untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Ada 5 soal. Yang pertama, kelompok 1 datang ambil. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Silakan kamu tulis soal evaluasi yang Ibu tulis di LKPD tadi. Soal evaluasi yang pertama sudah ada. Sebutkan 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. 2. Sebutkan 2 contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. 3. Sebutkan 2 contoh yang berkembang biak dengan umbi batang. 4. Sebutkan 3 makhluk hidup secara umum. 5. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang kelima itu, apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Silakan. Ibu kasih ada 5 nomor, Ibu kasih 1 nomor 1 menit. Bisa? 1 nomor 1 menit, berarti 5 nomor berapa menit? 5 menit. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum, saya tambah 1 menit lagi supaya jadi 6. Yang sudah silakan kumpul. Baik, yang sudah silakan kumpul. Penguatan itu. Baik, anak-anak sudah kumpul hasil evaluasinya. Sekarang kita akan lihat sebagai penguatan untuk anak-anak yang tadi Ibu sudah sampaikan dan Ibu jelaskan agar
anak-anak bisa lebih lihat lain lagi kadang nanti. Sebagai penguatan untuk anak-anak, kamu nonton di video pembelajaran. Sebagai penguatan saja ya. Halo sahabat Trivia, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu tunas, akar tinggal, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geradi. Tunas dapat tumbuh melalui akar batang, akar, dan daun. Contohnya terjadi pada pohon pisang dan cocor bebek. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga duri. Umbi batang tumbuh dengan memasukkan dalam tanaman ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, berkuang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Berikutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau limpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian luas dapat menjadi tumbuhannya tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Selanjutnya adalah geradi. Geradi adalah batang yang tumbuh di jalan di
atas permukaan tanah, menyerupai akar tinggal. Geragi juga terdiri atas luas-luas. Luas-luas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi, algae, dan semanggi. Selanjutnya adalah spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpemburu tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses evolusi tanaman tanpa melalui proses perkawinan, tetapi tetap membutuhkan campur tangan manusia. Adapun 5 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah stek batang, cangkok, okulasi, merunduk, menenten, atau menyambung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa. Lalu hasil potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contohnya adalah sukun, singkong, kelengkeng, cabai, tomat, kangkung, dan anggur. Selain stek batang, terdapat juga stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa, kemudian daun tersebut ditanam dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, cocok bebek, dan begonia. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lainnya. Okulasi membantu meningkatkan kualitas tanaman karena memastikan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Okulasi bisa dilakukan pada tanaman mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah cangkok. Perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut. Biasanya dapat dilakukan pada pohon mangga, jeruk, dan jambu. Selanjutnya ada Jadi baik anak-anak sudah nonton semua? Sudah. Bagaimana menurut anak-anak? Senang atau tidak? Senang. Baik, kita sudah nonton video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif dan buatan dan alami sebagai penguatan untuk anak-anak. Semoga di rumah maupun pada pembelajaran berikutnya bisa lebih memahami apa yang menjadi pembelajaran hari ini dan selanjutnya bisa ditingkatkan. Baik, anak-anak, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apa yang belum dipahami? Ibu bertanya, siapa yang tidak memahami pembelajaran pada kesempatan ini? Semuanya memahami atau ada yang belum dipahami? Baik, terima kasih. Sebagai tugas anak-anak sampai di rumah membuat kelipin yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kelipin adalah satu kegiatan atau aktivitas kita gunting-menggunting masalah tentang perkembangbiakan dan ditempelkan. Kita ambil dari media, koran, buku, ini majalah, media yang lain
ditempelkan pada buku atau kertas karton, dan itu sebagai hasil karya penilaian berikutnya. Besok atau lusa segera dikumpulkan agar menjadi penilaian karya anak-anak. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Anak-anak senang atau tidak? Senang. Mengapa anak-anak senang? Karena apa? Karena memakai media apa ya? Anak-anak senang karena media kita memakai proyektor dan semua yang kita pelajari ditampilkan di layar. Apakah pelajaran selanjutnya mau dipakai atau tidak perlu lagi? Mau dipakai kembali apa yang sudah kita pakai, media yang sekarang? Ya baik, terima kasih. Sekarang kita akan akhiri kita punya pelajaran hari ini. Tetapi Ibu mau menyampaikan bahwa sampai pelajaran yang kita pelajari hari ini akan dilanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Kita menyanyi lagu mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa penutup. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami dari kegiatan belajar mengajar kami dari awal hingga akhir dengan keadaan baik dan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri kegiatan kami ini. Semoga Tuhan tetap melindungi kami dengan keadaan baik dan selamat. Semua doa dan harapan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita terima kasih untuk Lisa untuk mengakhiri kegiatan belajar kita dengan doa.
saya pesan sebelum kita pulang, anak-anak tetap di rumah, tetap belajar seperti biasa, jangan bermain, boleh bermain tapi ingat waktu untuk belajar, agar apa yang sudah kita dapat kita tetap ingat, dan pada pelajaran yang akan datang kita bisa lebih memahami, dan tugas yang telah Ibu berikan kita lakukan dan bisa dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang anak-anak. Siang Guru. Baik, silakan keluar. Ibu kasih salam. Terima kasih untuk yang dan yang menjadi ajudan. Terima kasih semua untuk